Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga kekuatan Allah, damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Urapan Tuhan, kuasa Allah menyertai setiap kita, dan segala apa yang kita doakan Tuhan jawab. Dan aktivitas kita dari tadi pagi sampai malam ini, saya berharap kita tetap dalam kekuatan daripada Tuhan. Dan terima kasih, kita dalam melanjutkan serial sifat dari gereja atau sifat orang-orang percaya. Sifat dari gereja itu di mana dia bisa mendemonstrasikan kebaikan Allah, kasih sayang Tuhan atau belas kasihan Tuhan, tanda-tanda yang dari Allah atau kuasa dari Roh Kudus. Yang kelima adalah yang terdapat di dalam Efesus, masih kitab Efesus 2. Sorry, saya buka yang lain. Efesus 2. Anda bisa membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Kamu hidup karena kamu mengikuti jalan-jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh karena karunia dan oleh karena kasih karunia kami diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan berikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, membersihkan yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup dalam dosa, hidup di dalamnya. Nah, jadi kalau kita mengerti bahwa apa yang kita baca saat ini, bagaimana Tuhan membebaskan kita dari kutuk dosa atau dari perhambaan dosa, di mana Paulus menceritakan bahwa dia dulu juga adalah orang yang berdosa, tapi kemudian oleh kasih karunia dia diselamatkan. Jadi apa yang dialami oleh Paulus itu juga bisa kita alami oleh karena kasih Tuhan yang begitu berlimpah-limpah bagi orang yang berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa mengatakan dosaku cukup besar, dosaku cukup banyak, tidak mungkin lagi aku diperbaharui. Stop. Saya mau katakan justru dalam dosamu yang berlimpah-limpah itulah kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Karena Yesus datang bukan mencari orang yang benar, tapi orang berdosa supaya hidupnya dibenarkan oleh Kristus Yesus. Jadi ketika kita dibenarkan, itu bukan karena pekerjaan kita, itu karena kasih karunia Allah yang memberikan. Tapi gereja, yang mau saya katakan, gereja harus di mana tidak terikat akan dosa, akan perhambaan dosa. Jadi sifat gereja itu mereka terlepas dari kutuk dosa ataupun dari perhambaan akan dosa. Supaya apa? Sebagaimana ayat 10 katakan, supaya mereka dapat melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan? Kalau kita suka menipu, suka membohongi, suka memutarbalikkan kebenaran-kebenaran, bagaimana kita bisa menjadi berkat?
Saya yakin dan percaya kita menjadi orang yang berwibawa ketika kita benar-benar hidup bersama dengan Allah. Kalau kita melakukan hal-hal yang sekalipun itu di tempat tersembunyi yang tidak diketahui orang, apalagi diketahui orang, itu sudah membuat kita tidak hidup dalam kewibawaan ilahi. Dan itu sebabnya pentingnya kita terlepas dari ikatan dosa itu. Pentingnya kita terlepas dari perambahan dosa itu. Supaya apa? Kita melakukan kehendak Allah. Tadi pagi saya katakan bahwa kita dibebaskan oleh kuasanya. Kita diisi oleh kuasanya sekaligus membebaskan kita dari situ. Dari segala apapun ya. Dan sekarang ini secara spesifik dia berbicara soal gereja harus terlepas dari tabiat dosa. Kalau dosa, kita masing-masing memiliki tabiat dosa, itu berarti bukan sifat gereja, itu sifat setan kalau kita melakukan hal jahat. Nah, saya lanjutkan tentang Lot kemarin, tadi pagi. Lot yang saya katakan, saya mengatakan bahwa Lot ini harus menjadi bagian kehidupan kita, yaitu loyal and loyal to God, to my wife, and to organization. Itu sudah harus menjadi bagian karena kita hidup berkeluarga, kita harus setia. Karena ada banyak orang suami tidak setia. Ya, saya mengenal banyak pria-pria yang suka berselingkuh. Pria-pria atau wanita-wanita yang punya pria idaman lain, yang pada akhirnya menghancurkan rumah tangganya. Nah, kalau kita sebagai orang yang telah mengikatkan diri untuk setia, itu memang bukan sesuatu yang gampang. Tetapi kita kan sudah punya kekuatan Tuhan. Kita kan sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Jadi kita bisa melakukannya. Ya. Jadi kalau ada goda-godaan, ya saya bukan tidak mengalaminya. Saya dituduh berzina dan dilaporkan ke aparat sudah pernah. Tapi nggak perlu takut. Selama engkau tidak melakukan apapun yang dikatakan orang itu, tidak perlu kau balas yang jahat dengan yang jahat. Doakan saja mereka, anggap saja promosi. Tapi kadang orang yang bilang, oh belalah hakmu. Tapi saya mau katakan, selama engkau benar, enggak perlu takut. Enggak usah takut bahwa engkau akan runtuh di situ. Enggak usah takut. Enggak usah takut kalau engkau tidak melakukan, engkau akan teraibkan. Tidak. Kenapa? Kau benar di hadapan Allah. Walaupun ada banyak cara orang menghancurkan. Dituduh kawin lagi? Ya. Istri saya nggak sabar mau berangus orang gitu. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu. Ya. Selama kita hidup berkenan di hadapan Allah, memang kalau kita punya prinsip dalam kebenaran, kadang-kadang ada orang yang tidak suka. Ya. Karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu. Saya tidak ingin memfitnah orang, tetapi saya ini orangnya outspoken, frankly. Itu terus terang, nggak bisa menutup-nutupi gitu. Kalau salah. Dan itu nggak bisa saya pakai karena memang itu lifestyle saya. Tetapi bukan untuk menghancurkan orang itu, tidak. Itu enggak saya punya cara. Jadi obedient, ya, taat kepada Allah. Lalu kemudian V itu values of life and values of ministry. Jesus. Jadi nilai-nilai saya dalam pelayanan adalah Yesus. Jadi kalau nilai-nilai itu bertentangan dengan kehendak Allah, saya akan melawan. Bertentangan dengan kehendak apapun itu namanya. Kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah,
berlawanan dengan nilai-nilai kehidupan, saya akan lawan. Saya tidak perlu menuruti orang-orang seperti itu. Karena apa? Saya punya prinsip bahwa yang kita ikuti adalah Kristus. Nah, jadi kalau Kristus yang kita ikuti, nilai-nilai itu juga harus nilai-nilai Kristus. Dan itu edify, itu spiritual. Jadi harus memperbaiki rohani atau meningkatkan kehidupan rohani itu terus menerus dalam Tuhan. Supaya apa? Tujuan kita kan sama seperti Kristus, bukan sama seperti yang lain, sama seperti Kristus. Jadi kalau tujuan kita, apalagi sebagai pemimpin-pemimpin, sekali Anda berbuat salah, Anda akan menjadi lumpuh. Sekali saja Anda berbuat salah, apalagi berulang-ulang, dan tidak akan berdaya. Tapi kalau Anda melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, sesuai dengan kalau seorang pemimpin organisasi gereja, ADART Anda lakukan, firman Allah Anda lakukan, Anda akan dihargai dan dihormati. Itu sudah pasti. Tapi apabila Anda melanggar, itu akan terjadi penolakan. Memang sifat dari hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin, dia harus tahu bahwa kadang-kala dia dikritisi, lalu ditolak. Tapi jangan penolakan itu karena kita yang melakukan pelanggaran. Kalau penolakan karena mereka tidak suka, mungkin, ya. Tapi kalau penolakan karena kita melakukan pelanggaran, itu mah perlu waspada dan lain sebagainya. Tapi saya tidak sedang mengupas tentang nilai-nilai harga dari seorang pemimpin. Tapi saya sedang mengatakan bahwa pemimpin itu harus terbebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari dosa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada kita, supaya kita tetap bisa bebas dari segala keterikatan akan dosa, kita harus tetap derek Gusti selamanya, gandol Gusti selamanya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hanya dengan kekuatan kita tidak akan bisa bebas dari segala godaan setan, godaan dosa, iblis, setan, dan lain sebagainya, ante-antenya itu. Tapi kalau kita bergantung pada Gusti, saya yakin kasih karunia Tuhan akan terus berlimpah-limpah, kekuatan kuasanya, seperti tadi pagi saya katakan, akan terus mengalir dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Mari kita terus mempermuliakan Allah dalam kehidupan ini, supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dengan bagaimana? Dengan cara berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik? Misalnya Anda punya keran, alirkan. Kalau orang itu tidak punya, alirkan. Anda punya lebih rumah, beri kepada mereka yang tidak punya rumah. Saya bukan hanya ngomong, saya sudah lakukan. Jadi kalau ada sawahmu, berikan mereka sawah. Kalau mereka katakan bagi, tapi kalau enggak saya paling gak suka kalau orang mengingkari perjanjian. Karena saya dari awal sudah begitu. Saya menikah dengan istri saya juga ada perjanjian-perjanjian khusus yang sampai saat ini tetap saya lakukan. Kami setia untuk melakukan perjanjian itu. Karena memang harus setia. Ya. Jadi kalau misalnya Anda berpuasa, kan biasanya Anda makan, minum, serahkan, kalau Anda pagi, serahkan kepada mereka yang papa, miskin itu, atau kepada mereka yang juga parkir, kasih kopi mereka, atau lain sebagainya. Saya melakukan itu. Jadi kalau saya berpuasa seperti sekarang ini, saya berpuasa, saya memberikan itu kepada mereka. Hak yang seharusnya saya makan, saya coba untuk mereka, untuk bisa menikmati apa yang seharusnya saya nikmati. Karena apa? Kita kan firman Allah katakan, setelah kita bebas dari dosa, kita diajar untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat, bukan memanipulasi, bukan, tapi berbuat baik. Nah, kalau kita semua gereja Tuhan, gereja GP, khususnya ada di GP, wow, luar biasa, gereja ini akan dahsyat dan luar biasa. Tapi kadangkala kita butuh orang-orang yang bisa menyatukan ini
bukan karena kekuatan, karena apanya, tetapi karena penurutannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya, biarkan kita tetap terbebas dari dosa, karena itu memang sifat gereja tidak dikuasai dosa, tapi mereka terlepas dari dosa dan perbuatan dosa, dan kemudian karena mereka terbebas dari perhambaan dosa, mereka melakukan hal-hal yang baik yang bisa secara kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak sulit, ya, tidak sulit untuk berbuat baik, walaupun kadang-kala orang bilang untuk berbuat baik itu susah. Memang untuk berbuat baik itu susah. Kadang-kala sudah kita berbuat baik, masih kita diperdaya, ditipu dan lain sebagainya. Tapi itulah, sebagai orang percaya, biarkan mereka melakukan tipu daya, tapi jangan melakukan tipu daya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, karena sifat gereja mereka terlepas dari dosa dan melakukan apa yang baik. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami mau tidur, Tuhan tolong kami sehingga kami semuanya juga. Kami berdoa bagi para pemimpin kami minta berdoa supaya presiden dan wakil presiden boleh membawa Indonesia kepada kesejahteraan, walaupun di tengah-tengah pandemi yang saat ini ekonomi kami begitu merosot, juga barang-barang yang begitu tinggi, kadangkala ada di bagian-bagian atau minyak yang lagi langka dan lain sebagainya. Kami mohon kepada Tuhan, biar Engkau Allah turut campur tangan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh keluar dari semua keadaan sulit dan Tuhan memberkati. Terima kasih para gubernur, juga para bupati, camat, wali kota, camat, lurah, semua mereka juga memberkati Tuhan dalam mengelola masyarakat provinsi, kota, ataupun kota media, kelurahan, camat dan lurah dan sebagainya. Tuhan tolong sehingga semua masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah. Terima kasih, kami doakan supaya terus pemerintah kami diberi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, dari tingkat pusat sampai daerah. Terima kasih, kami juga berdoa bagi orang-orang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan selalu ada hadir untukmu untuk menyembuhkan engkau. Tuhan katakan, oleh bulu-buluku engkau telah sembuh. Dan kalau engkau percaya, mari kita berdoa, tampakkan tangan di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit apapun mereka derita, COVID atau apalah, Tuhan Yesus, Kau hadir kepada mereka dan Kau jawab sesuai dengan kebutuhan, yang dari cancer kah itu, dari buta kah itu, dari lumpuh kah itu, dari kerasukan setan kah itu, dari ginjal kah itu, gagal ginjal kah itu, dan lain sebagainya, jantung, koroner, dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Ketika mereka percaya kepadamu, Engkau hadir, darahmu yang kudus cukup untuk menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, dengarkan dulu firman Allah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Jadi keputusanmu sudah tepat, mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku yang pernah aku lakukan, tapi saat ini saya menyerahkan hidup kepadamu. Datanglah, masuklah dalam hidupku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, jadi penguasa. Terima kasih, hamba bebas dari segala keterikatan dosa oleh karena darahmu yang kudus menyucikan. Terima kasih Tuhan, hamba menjadi warga negara surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi Anda yang mau mengalami proses pembentukan Tuhan, mau lahir baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orangnya, datanglah kepada Tuhan. Yesus mampu menolong engkau, sama seperti Dia mampu mengubah Saulus, orang yang jahat, pembunuh dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mendatanginya, dia menjadi orang yang sangat terkenal dalam pelayanan. Dan kalau engkau menyerahkan diri kepada Dia, Tuhan juga bisa memakai engkau sebagai alatnya. Kami mohon kepada Tuhan, kalau engkau orangnya, angkat tangan. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan saat ini, kami berdoa agar engkau Allah datang kepada mereka, menolong mereka, sehingga mereka dapat mengalami engkau, mengalami kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terbebas dari segala ikatan dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan hadir kepada mereka sama seperti Engkau hadir kepada Paulus, dan Tuhan nyatakan kekuatan-Mu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang mengalami persoalan dalam hidup, dan apapun persoalanmu, datanglah kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau berdoa kepada Yesus, maka Dia akan menjawabnya. Mari kita berdoa. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dan menyerah, karena Tuhan sudah mengundang kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi itu janji Tuhan, akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan Yesus lihat mereka yang mengangkat tangan mereka, hadir kepada mereka, jawab persoalan mereka, masalah rumah tangga mereka, masalah ekonomi mereka, masalah usaha mereka, apapun usaha, apa pekerjaan mereka, apapun permasalahan yang mereka hadapi, hadir untuk menolong mereka, kuatkan. Dan apabila Tuhan belum datang belum menjawab, hamba bermohon sebagaimana firman-Mu, Kau menyertai mereka dalam masalah mereka, sehingga mereka kuat dalam menghadapi permasalahan mereka, karena Tuhan bermaksud untuk melatih dan demi kekuatan iman mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Bagi orang-orang muda yang mau berjalan dalam, mau bergerak dalam bidang pemerintahan maupun rohani maupun usaha, kami doakan supaya mereka-mereka yang mau bergerak seperti orang yang bergerak dalam bidang politik atau pemerintahan seperti Sadrak, Meshach, Abednego, sehingga mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka, maupun dalam bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub dan lain sebagainya, dan atau seperti para mereka-mereka yang bergerak dalam bidang spiritual seperti Samuel, orang yang sungguh punya integritas, orang yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan, ketika mereka telah menentukan arah hidup mereka, Engkau hadir kepada mereka, Engkau menolong mereka, sehingga setiap para pemimpin kelak dari mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati gereja, Tuhan diberkati dimanapun ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur dan selamat menikmati segala kasih karunia.